Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,15%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars dan peningkatan tipis sebesar 0,01% di Bitcoin dominance dan juga volume yang menurun sebesar $22 lebih 12%. Biasa ya, udah weekend. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,11% di angka $29 lebih 405. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,06% di angka 1.648. Lalu untuk BNB basically belum kemana-mana. Lalu XRP terjadi koreksi sebesar 0,22% di angka 62 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,22% di angka 0,07. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 0,57% di angka 29 sen. Untuk Solana terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,37% dan sekarang trading di angka $24 lebih 82 sen. Dan yang terakhir untuk Tron, dia belum kemana-mana juga di angka 0,07. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya, untuk penghitungan volume itu prinsipal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 ya. Dan untuk hari ini seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, memang hari Minggu jadi nggak ada apa-apa, hanya dari Jepang saja dan hanya bintang 1. Untuk besok ya, besok hari Senin kita coba cek ada yang penting atau enggak. Dari US besok juga belum ada yang terlalu penting ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu news. Nah, news ini datang dari Amerika ya, dari FTX, di mana mantan bos FTX yaitu SBF baru saja menghadapi tuntutan baru di akhir pekan. Di pekan depan. Kok akhir pekan sih salah ya. Nah, jadi pendiri dan mantan CEO pertukaran kripto bangkrut FTX, Sam Bankman-Fried bakal menghadapi tuntutan baru pekan depan.
Tuntutan ini terkait biaya keuangan kampanye akan dimasukkan ke dalam dakwaan. Pengusaha kripto itu dihantam dengan lebih dari selusin tuduhan, termasuk penipuan dan penyuapan yang dia nyatakan tidak bersalah. Nah, di antaranya adalah tuduhan pelanggaran dana kampanye. Ya, Sam Bankman-Fried ini dituduh menggunakan sebagian dari miliaran dolar AS dana pelanggan yang diduga disalahgunakan untuk memberikan sumbangan politik di Amerika Serikat. Dan buat lo ngikutin newsnya, dia nyumbang kemana? Nyumbang ke Demokrat. Nah, sekarang kan Demokrat yang sedang berkuasa nih. Kira-kira apa yang akan terjadi? We'll see ya. Nah, selanjutnya SBF yang telah hidup dalam tahanan rumah ini tahanan rumah ya, rumahnya santuy di di California. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ini sih. Nah, tetapi sekarang dia mencoba untuk menghindari pemenjaraan gitu. Jadi nggak di rumah tapi di penjara beneran menjelang sidang yang akan dimulai pada Oktober nanti. Ya kalau gue sih berharap ini bisa secepat mungkin disentence buat di penjara. Tapi nggak tahu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, karena dia nyumbangnya ke Demokrat yang sedang berkuasa sekarang. Ya paling mungkin kalau mau ditekan sama politician dari yang non Republican gitu ya, bukan yang non Republican tapi justru Republican, karena yang Demokrat mungkin ada kepentingan politiknya. So we don't know ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat analisa di Twitter. Ini ngomongin falling wedge ya. Nah, benar gak sih bang, ini falling wedge? Gue udah lihat beberapa kali nih ya, untuk pembandingan sama cycle sebelumnya. Well, technically speaking ya, semua bear market itu rata-rata, ya minimal Bitcoin ya, itu akhirnya adalah falling wedge gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan jebol lagi ke bawah atau enggak? We don't know ya. Karena kalau kita lihat di sini juga sempat ada koreksi lumayan signifikan. Tapi dengan catatan ini adalah resesi. So, ya harapan kita sih kalau bisa kita nggak kena resesi kali ini ya, dan lanjut lagi ke atas. Kalau nggak kena resesi mungkin bisa seperti ini bentuknya. Nah, ya mungkin nggak sampai 450 lah ya. Mungkin lebih ke 300-an, 200-an ya. 450 kayaknya terlalu ekstrim ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kalau tanpa resesi ya price actionnya mungkin akan bisa langsung naik lagi. Gitu. Tapi kalau ada resesi, ada kemungkinan drop dulu seperti ini, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, dia masih berhasil bertahan di atas dari MA20. Tetapi gagal untuk retest ke 29.400-an ya. Jadi masih nanggung di daerah sini, ya. Jadi PR-nya tapi salah satunya beres lah sebenarnya ya. PR utamanya untuk bertahan di atas dari MA20 berhasil. Sekarang harapan gue adalah mulai ketemu volume, mulai ketemu momentum, sehingga Bitcoin bisa daily close di atas dari 29.489. Itu harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Dan tentunya selain dari itu juga yang sudah pasti harapan kita adalah dia bertahan di atas dari MA20 juga gitu ya. Itu untuk harapan gue atau ya PR untuk Bitcoin di daily ya. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini ini masih hari Minggu sih ya. Jadi bull support band belum terlalu berubah, tapi harapan gua secara in generalnya adalah supaya Bitcoin bisa bertahan di atas dari bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di daily dan weekly. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kemarin daily close-nya sayangnya nggak bagus ya. Dia masih tetap daily close di atas dari 102,59, membuat higher high. Harapan kita sekarang adalah 103,13 menjadi resisten untuk indeks dolar ya. Jadi visualisasinya seperti ini. Retest 1, retest 2, ke reject 2 kali ya, konfirmasi drop ke bawah. Membuat lower low, itu harapan kita ya. Karena kalau sampai indeks dolar menguat lagi, ya siap-siap kemungkinan besar risk on asset ya seperti Bitcoin, lalu juga seperti ya crypto in general ya, Nasdaq, S&P, Dow Jones kemungkinannya akan cenderung drop begitu ya. Kita bisa lihat di sini drop. Nah, kenapa drop? Karena ini naik gitu. Jadi lagi-lagi yang kita perlukan adalah indeks dolar yang melemah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu.
bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, juga bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini ya. Dan juga buat lo yang tinggal di Indonesia, free shipping ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara setup masih kurang lebih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di MA2, buy limit pertama tembus, buy limit kedua di MA20 di angka 29.315, dan buy limit ketiga kita di 28.527 atau 28.640, which is itu adalah bull support band. Lu tinggal pilih mau yang mana ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 29.459, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.489. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini lagi-lagi di retest MA20. Sudah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, nyaris 6 ya. Nah, untuk posisi spotnya arguably masih sama. Buy limit kedua di 1827, buy limit ketiga di MA200 daily ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sesuai dengan pembahasan kemarin ya, retest sudah terjadi 5 kali di MA20. Untuk posisi short kita masih belum kena juga, yaitu di 1827. Ya, jadi buat lo yang masih punya posisi short ya, silakan bisa ditunggu sampai ke 1827, atau kalau sampai dia reclaim ya berarti cut loss ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ternyata kemarin masih ada sedikit kekuatan ya. Jadi masih rally lagi dan daily close-nya masih menuju ke atas lah intinya ya. Tetapi untuk secara struktur masih sama. Buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di $23.47, dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $25.90. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $25.90, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Oke, dan untuk Bitcoin Cash kita bisa di sini ya, target TP posisi short kita masih sama di 224 tapi belum kena juga ya, mungkin harus bersabar sedikit. Untuk posisi spotnya, buy limit kedua di 224 dan buy limit ketiga di 193,6. Itu untuk posisi spot di Bitcoin Cash. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bahas tadi, kita sudah punya posisi short dari tanggal 8 Agustus kemarin ya. Nah, sekarang kondisinya sudah dalam keadaan profit floating sebesar berapa nih? 4,42% ya. Target TP kita ke sini bisa sampai ke 6%-an. Not bad ya. Nah, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 224 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke XRP. XRP sedang dalam masa-masa penentuan nih. Apakah saat sekarang dijemput oleh MA50 akan jebol atau malah ke pantul ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di MA50 di 61 sen. Untuk buy limit ketiga di 59 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule ya. Yang pertama, jangan menggunakan uang panas. Karena kalau pakai uang panas nggak tahu kenapa ya. Mau aset kelas apapun, itu kayaknya tuh probability buat loss tuh lebih gede. Nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya kena aja gitu ya. Yang kedua adalah jangan over leverage ya. Jadi kita udah capek-capek buat posisi spot, udah akumulasi jangka panjang, tiba-tiba hancur sama posisi futures kita yang terlalu gede leverage-nya. Itu juga harus hati-hati ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jangan berpikir terlalu pendek untuk kripto. Aduh, gue sejam lagi pengen profit berapa ya? Aduh, gue besok pengen profit berapa ya? Nah, anehnya kalau kita punya target yang terlalu pendek, itu malah sering kali bukannya kita untung, malah boncos. Begitu. Jadi, ingat 3 aturan itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.